Di sebuah gerobak nasi goreng, terpasang papan bertuliskan Rp20.000 per porsi. Seorang gadis kecil lewat dan bertanya, "Kalau aku beli banyak, boleh dapat harga lebih murah tidak, Bang?" Pemilik gerobak bertanya, "Kamu mau beli berapa?" Gadis kecil itu menjawab, "Aku mau beli semua, total 6 juta rupiah." Pemilik langsung terkejut dan cepat-cepat berkata, Baik, Bapak turunkan harganya, jadi Rp20.000 untuk 2 porsi, bagaimana?" Gadis kecil itu memanfaatkan situasi dan berkata, "Bapak harus menggoreng satu persatu, dan selama belum selesai menggoreng semua porsi senilai 6 juta rupiah ini, tidak boleh ada orang lain yang diselipkan dulu." Pemilik gerobak setuju dengan gembira. Tidak lama kemudian, datang pembeli lain. Pemilik berkata, "Harus menunggu sampai 600 porsi ini selesai dulu ya." Gadis kecil itu segera menawarkan, "Saya jual kembali Rp18.000 per porsi, mau?" Dan hanya dalam 2 jam, nasi goreng senilai 6 juta rupiah terjual kembali menjadi Rp10.800.000. Ia membayar pemilik gerobak penuh dan masih untung Rp4.800.000. Kamu pikir ceritanya selesai? Bagian paling hebat justru baru mulai. Suatu hari gadis itu pergi ke pasar dan melihat seorang kakek berusia sekitar 70 tahun datang dari kampung untuk menjual telur. Ia bertanya, "Kakek, telur berapa harganya satu lusin?" Kakek menjawab, Rp25.000 per 10 butir. Ini semua telur dari ayam kampung saya. Gadis itu bertanya lagi, "Pagi ini kakek sudah jual berapa?" Kakek menghela napas. "Jangan tanya, nak. Dari jam 5 pagi sampai sekarang baru laku 20 butir." Gadis kecil itu berkata, "Lihat sekeliling. Semua orang juga jual telur. Harganya sama Rp25.000 per 10 butir. Kenapa orang harus beli dari kakek? Kakek harus punya perbedaan." Kakek sedih dan berkata, "Kakek cuma petani kampung. Mana tahu cara lain." Gadis itu langsung menjawab, "Biar aku kasih satu cara. Dijamin telur kakek bisa jadi lebih mahal tapi lebih mudah terjual." Kakek tertawa kecil. "Kamu kecil begitu. Tahu apa?" Gadis itu berkata tegas, "Kakek dengar aku saja. Sekarang kakek bagi keranjang telur menjadi 2. Sebelah kiri jual Rp25.000, sebelah kanan jual Rp28.000. Kakek terkejut. Rp25.000 saja susah. Siapa mau beli Rp28.000? Gadis itu menegaskan, "Coba dulu. Kalau sampai siang tidak habis, aku beli semuanya." Kakek pun menulis papan. Kiri, Rp25.000. Kanan, Rp28.000. Tidak lama kemudian, 2 ibu hamil datang bertanya. Harga kakek menjelaskan seperti yang diminta. Salah satu bertanya, "Telurnya sama, kenapa harganya beda?" Gadis itu menyelipkan penjelasan. Yang kanan dari ayam kampung yang dilepas makan cacing, yang kiri ayam kandang makan pakan ibu hamil, sebaiknya makan telur ayam kampung yang dilepas. 2 ibu hamil itu langsung membeli Rp140.000 telur. Tak lama, pasangan muda datang, dan setelah mendengar penjelasan yang sama, mereka juga membeli yang Rp28.000. Tidak butuh waktu lama, bagian kanan habis. Gadis itu berkata, "Kakek, sekarang bagi lagi bagian kiri menjadi 2. Begitu seterusnya, dan dalam 2 jam, semua telur ludes terjual." Kakek sangat gembira. "Kamu benar-benar pintar. Saya jual telur seumur hidup, tapi tidak pernah terpikir cara ini." Gadis itu tersenyum dan berkata, "Sejak kecil keluarga saya mengajarkan saya membaca buku tentang pola pikir keuangan. Dunia ini bukan milik orang kaya atau orang berkuasa, tapi milik orang yang memahami hati manusia. Karena itu, jangan hanya mengajari anak untuk patuh dan rajin, tetapi ajari mereka cara hidup dan menjadi pintar." Kalau bisa kembali ke masa SD, orang tua tidak perlu memaksa anak belajar piano, menari atau menggambar. Cukup ajari anak cara bersikap dan cara merespons dengan bijak, maka masa depan mereka akan jauh lebih cerah. Kalau ingin anak tahu cara berpikir strategis, tahu menghadapi situasi, biarkan mereka membaca buku-buku tentang pola pikir fleksibel sebelum usia 15 tahun. Anak-anak yang membaca buku ini akan menjadi sangat cerdas. Cukup letakkan bukunya di meja, mereka akan mengambilnya sendiri. Setelah membaca, mereka akan tahu apa yang harus dilakukan saat difitnah, tahu kapan harus meminta bantuan guru, dan tahu cara menyelesaikan konflik dengan teman secara efektif. Buku ini berbentuk komik ilustrasi, menyampaikan prinsip perilaku, kecerdasan emosional, dan keterampilan berpikir berdasarkan situasi nyata di kehidupan sehari-hari.
Setiap cerita memiliki ilustrasi warna-warni dan contoh konkret, membantu anak memahami pelajaran yang biasanya hanya disadari setelah terluka. Biarkan anak belajar cara hidup, tahu menghadapi situasi, serta memperluas pola pikir dan wawasan melalui buku ini. Jangan tunggu sampai anak jatuh, baru memberikan buku untuk dibaca.